Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannati bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, para asatidzah, para hujjah, wabil khusus Ustadzina al-kiram, itu Bapak Al-Ustadz Muhammad Jazir KSP, Ketua Dewan Surah Takmir Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita nantikan nasihatnya, fatwanya, bahkan doanya. Mudah-mudahan Masjid Raudhatul Jannah bisa menjadi follower, pengikut jejak daripada Masjid Jogokaryan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya kepada Bapak Suhendra SOS, Bapak selaku Lurah pejuang yang baru, yang masih hangat dan mudah-mudahan semangatnya baru. Amin. Salam kenal. Segenap pembawa acara atau panitia protokol yang bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin wal hadirat, dalam rangka pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqauli alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mahabbah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang cinta mahabbah kepada beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku besok di surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya atas nama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Medan Satria, terima kasih pada kesempatan ini diberi waktu untuk menyampaikan barangkali nanti yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Kebetulan kemarin saya habis mengikuti Rakernas Forum Jurnalis Wakaf Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, khususnya buat para nadir, para ketua DKM yang mendapatkan wakaf. Tanggung jawabnya seperti apa? Nanti akan sedikit kami singgung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, bahwa masjid tidak hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, nanti akan diberikan barangkali, tapi saya sedikit sesuai dengan program dari Dewan Masjid Indonesia, selalu tidak ada henti-hentinya kita menghimbau, mengharapkan kepada seluruh jajaran, khususnya ketua DKM beserta jamaah,
ada kesadaran bahwa untuk memaksimalkan, mengoptimalkan fungsi daripada masjid nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dengan pencerahan pada pagi hari ini nanti kita akan berubah ya 100 derajat total ya. Kita akan mengikuti jejak beliau bahwa masjid tidak hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, mungkin sekedar untuk pegangan buat kita ataupun informasi buat kita bahwa ada minimal 5 masjid yang perlu kita manfaatkan dengan keberadaan masjid itu sendiri. Pertama adalah untuk pusat menyelamatkan akidah itu di dalam masjid. Akidah Islam, keyakinan tentang kebenaran Islam, suatu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan afsus salam, dengan menebar kedamaian. Beliau selama menyebarkan agama Islam tidak dengan cara kekerasan. Walaupun beliau menghadapi peperangan dalam perang Badar, pada saat itu beliau dengan sesuai dengan petunjuk ataupun seperti yang diterangkan dalam fiqhul jihad yang disampaikan oleh Syekhina Imam Qardawi yang baru wafat, itu peperangan dengan cara defensif. Jadi sifatnya hanya membela, bahkan ada tahanan perang itu tidak disakiti, bahkan dilayani dengan baik, selalu ditangkap oleh Rasulullah. Yang pada akhirnya singkat cerita, tahanan-tahanan perang pada saat itu masuk Islam. Begitu juga penyebaran Islam di Indonesia yang kita lihat dalam sejarah kita yang dibawa oleh para wali 9, wali songo yang kita kenal, itu dengan cara apa? Ingat suntulodo ing madya mohon karso tuturi aniseni. Itu bahasa ini ya. Dari dengan cara-cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang baik. Tapi alhamdulillah Indonesia justru mayoritas muslim dengan cara afsus salam, menebarkan kedamaian. Jadi yang pada kesempatan sahabat ini yang kedua, masjid itu pertama adalah untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua juga sebagai sentral pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau jamaah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid-masjid musola yang kerjasama dengan para dokter, para perawat untuk melayani pengobatan gratis. Itulah fungsi masjid. Yang ketiga, fungsi masjid itu pusat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu tempatnya di masjid. Jadi sangat penting, sentral untuk memberikan ilmu pengetahuan, mengembangkan ajaran Islam di masjid. Yang keempat, masjid sebagai pusat gerakan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Ini sangat tepat. Dan juga masjid sebagai tempat apa? Untuk kita mohon ampun, untuk pertaubatan. Kita mohon ampun, bahkan kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, itu tempatnya di masjid. Kita doakan bersama. Itu sekilas tentang mungkin barangkali fungsi dari masjid, mungkin nanti akan dijabarkan secara luas oleh mentor kita ya, yang sudah terbukti. Terus yang kedua, saya menyinggung masalah bahwa tanggung jawab seorang ketua DKM ataupun nadir itu ternyata tidak mudah, itu sangat berat. Bahkan ketika diberi yang namanya wakaf,
kalau tidak dikembangkan itu akan mendapatkan dosa kolektif, termasuk pengurus yang lain. Yang kita kenal sekarang biasanya namanya wakaf itu hanya masjid, musola, kuburan, betul nggak? Madrasah, jadi tanah yang tidak bergerak. Yang kita kenal, ternyata yang namanya wakaf itu tidak hanya sekedar. Saya ucapkan selamat datang Bapak Haji Muin Hafid selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya lanjutkan lagi. Sekarang sudah berkembang yang namanya wakaf tidak hanya sekedar masjid, musola, makam atau kuburan. Itu tidak hanya sekedar itu. Tapi ternyata wakaf itu bisa dimanfaatkan, yang bisa menghasilkan, bisa dikembangkan. Contohnya sekarang ada Persatuan Purnawirawan Tentara TNI Polri. Itu di Bogor sudah memberikan wakaf berupa tanah yang sekarang sedang ditanamin pohon sukun. Nah itu hasilnya nanti untuk kesejahteraan umat. Nah itu seperti itu. Begitu juga sekarang udah banyak yang namanya wakaf tidak hanya sekedar tanah, tapi juga berupa uang atau berupa investasi yang bisa diinvestasikan. Bahkan ada pondok pesantren di Depok yang mendapatkan wakaf itu dari pemegang polis asuransi dari Allianz. Jadi setiap bulan dia mendapatkan wakaf nilai clean dari asuransi hampir rata-rata 50 juta, 60 juta itu terima bagi masyarakat yang sudah percaya dengan namanya wakaf. Jadi tugas daripada ketua DKM atau nadir itu bagaimana kita bisa memberikan trust kepada masyarakat agar sadar untuk memberikan wakaf. Yang namanya wakaf itu harta yang bukan konsumtif, tapi harta yang produktif, yang bisa dikembangkan. Yang namanya wakaf itu bukan dikasih orang yang miskin. Jadi salah. Kalau zakat, infak, sedekah mungkin untuk fakir miskin. Tapi wakaf ternyata harus diberikan kepada orang yang bisa mengembangkan. Bahkan dari hasil pengembangannya itu 10% itu bisa menjadi hak nadir. Nadir bisa berupa individu, perorangan maupun lembaga, yayasan dan lain sebagainya. Itu kita menyinggung sedikit mengenai masalah wakaf. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini nanti bisa kita kembangkan yang namanya wakaf. Ternyata tidak hanya sekedar tanah. Bahkan kalau kita dikasih wakaf masjid, musola, tapi tidak bisa berkembang, tidak bisa dikembangkan, bahkan tidak bisa memakmurkan masjid, itu dosanya kolektif, ya, dosanya kolektif. Kalau sudah ditunggu-tunggu tapi tidak berjalan juga, itu solusinya adalah nadirnya harus diganti. Itu solusinya begitu. Dan ke depan yang namanya nadir itu bukan orang yang sudah pensiun, bukan orang yang sudah tidak punya pekerjaan, bukan orang yang tidak punya relasi, punya akses. Itu bukan seperti itu. Nanti tidak akan bisa berkembang. Ke depan yang namanya DKM, nadir, pengurus masjid, musola itu orang yang masih agresif, orang yang masih muda-muda, tapi yang qualified dan berpengalaman, bahkan punya jaringan yang luas, punya relasi yang luas. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensejahterakan jamaah, masyarakat, lingkungan, untuk kesejahteraan umat. Mudah-mudahan dimulai dari Masjid Rawdatul Jannah ini, saya apresiasi sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan nanti masjid-masjid yang lain bisa menjadi follower, mengikuti jejak Masjid Rawdatul Jannah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sambutan yang diberikan Pak Dr. Andes Aslimin MDA. Mohon izin kami akan melanjutkan acara. Izin pada